Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Bagaimana kabarnya Bu Lutfi? Alhamdulillah sehat Pak, tapi ini agak batuk sedikit-sedikit. Oh iya. Tapi gini loh Pak, saya itu punya masalah Pak. Oh, masalah. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Lutfi? Iya Pak, kebetulan kan ini saya kan mengajar bahasa Indonesia. Saya itu agak bingung Pak kalau menghadapi anak-anak yang kurang antusias gitu loh Pak. Oh begitu. Dari pembahasan sekarang, apa yang ingin Bu Lutfi dapatkan? Saya itu ingin mendapatkan ide-ide segar gitu loh Pak untuk pembelajaran yang saya ampuh. Kebetulan saya kan mengajar bahasa Indonesia, jadi saya itu ingin mendapatkan ide-ide segar selain yang sudah pernah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Oh, jadi begitu. Bu Lutfi ingin mendapatkan ide-ide segar untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Iya Pak. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu, mungkin Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi kira-kira ide-ide segarnya seperti apa Ibu ya? Gini Pak, saya kan guru bahasa Indonesia. Kemudian pada materi bahasa Indonesia itu ada materi bermain peran. Itu loh Pak, bermain sandiwara atau drama itu loh Pak untuk anak-anak. Namun pada saat bermain peran tersebut, anak-anak itu ekspresinya kurang keluar gitu loh, kayak kurang menghayati gitu loh Pak menurut saya. Baik, jadi Bu Lutfi bilang ekspresi anak-anak itu tidak keluar ya Bu, atau tidak nampak? Iya Pak. Apakah Iya. Bu Lutfi sudah menemukan penyebabnya Bu? Sudah Pak. Setelah saya amati atau saya melakukan pengamatan itu, kebanyakan mereka itu malu-malu Pak untuk berekspresi. Oh, selain malu-malu, adakah hal lain yang Bu Lutfi dapatkan? Ada sih Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak. Jadi anak-anak dalam berlatih sandiwara atau drama itu merasa kurang begitu Pak. Selain itu, ada hal lain tidak yang menjadi penyebab anak-anak tersebut itu kurang berekspresi? Apa ya Pak? Ada deh Pak kelihatannya. Oh itu Pak contoh konkret. Iya betul. Anak-anak kelihatannya butuh contoh yang nyata dalam bentuk sebuah drama Pak. Oh seperti itu Bu. Apakah ada yang lain lagi? Dari pengamatan saya, penyebabnya 3 hal itu Pak yang paling menonjol. Yang tadi apa tadi namanya, malu-malu, kemudian waktu yang kurang untuk latihan, terus satu lagi tadi butuh contoh nyata Pak. Kelihatannya itu yang paling menonjol penyebabnya Pak. Oh begitu ya. Dari pengamatan Bu Lutfi tadi, mengapa anak-anak tersebut itu saat bermain peran tidak muncul atau tidak nampak ekspresinya? Jadi begini Pak, ternyata anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran karena rasa malu mereka jika mereka itu tampil di depan umum atau di khalayak ramai. Mereka belum terbiasa Pak ditonton atau dilihat banyak orang saat pentas. Begitu sih Pak menurut pengamatan saya. Oh begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Bu Lutfi harapkan dari anak-anak tersebut? Begini Pak, saya itu berharap agar anak-anak saat melakukan praktek bermain peran atau bermain drama, mereka itu tidak malu-malu dan dapat menghayati atau berekspresi sesuai dengan konteks drama. Oh
Oke, kalau begitu apa ada rencana yang bisa Bu Lutfi lakukan untuk meningkatkan motivasi murid tersebut? Iya Pak, ada Pak. Saya akan mencoba mengubah cara pembelajaran saya. Saya akan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, misalnya video pembelajaran. Nah, video nanti saya rencanakan berisi tentang contoh pagelaran drama. Itu Pak. Oke, apakah ada hal lain Bu yang bisa dilakukan? Ada Pak, mungkin saat pembelajaran biar anak-anak tidak bosan, mungkin saya akan menerapkan ice breaking yang berupa nyanyian atau permainan. Atau mungkin saya akan melakukan kegiatan mindfulness kalau kondisi anak-anak sudah kelihatan kurang fokus. Itu Pak. Oh begitu. Oke, berarti selain ice breaking, kemudian ada mindfulness, apakah ada yang lain lagi yang ingin dilakukan? Apa ya Pak? Oh ya Pak, mungkin saya akan mencoba latihan ekspresi bersama Bapak. Ini kelihatannya kok ada ide baru ini. Ya, latihan ekspresi Bapak. Maksudnya seperti apa Bu ya? Misalnya seperti ini. Nanti kan saya rencanakan anak-anak itu saya ajak berlatih bersama mengekspresikan paling tidak dari raut wajahnya. Saya ingin mereka nanti berlatih sedih bersama-sama satu kelas. Kemudian kalau perlu nanti kita berlatih tertawa bersama-sama satu kelas, menangis satu kelas. Itu kelihatannya seru ya Pak ya, kalau seperti itu. Kalau bersama-sama kan biasanya anak-anak tidak malu-malu untuk mengeluarkan ekspresinya. Gitu Pak, mungkin itu Pak ya. Oke, wow, itu bagus itu Bu. Anak-anak malah merasa lebih seru, dan biasanya keberanian akan muncul jika dilakukan bersama-sama. Mungkin apakah ada yang lainnya selain diajak berlatih bersama-sama Bu? Mungkin ya Pak, latihan langsung itu ya Pak, latihan berdrama atau berdialog secara langsung itu harus lebih sering ya Pak. Nanti saya akan menyarankan mereka atau menyuruh mereka agar mengisi waktu luang mereka di rumah untuk sering berlatih. Oke, baik Bu Lutfi. Itu juga ide yang sangat bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lutfi untuk menerapkannya? Yang membantu saya Pak, ya ada Pak, terutama guru mapel bahasa Indonesia. Kan kami sama-sama satu mapel, jadi tentunya mereka juga tahu tentang materi ini. Jadi nanti kami bisa saling bertukar pikiran. Oke, selain guru mapel bahasa Indonesia, adakah guru lain yang bisa membantu Ibu? Yang lain ada Pak, guru seni budaya Pak. Guru seni budaya itu kan mereka seninya kan katakanlah dia mempunyai jiwa seni. Jadi nanti saya minta bantuan mereka, utamanya dalam memunculkan ekspresi anak-anak itu Pak. Kira-kira Bu Lutfi akan menerapkannya kapan? Saya akan mencoba secepatnya Pak, mungkin minggu depan. Ya, minggu depan saya akan melaksanakannya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Lutfi lakukan agar pembelajarannya dapat berhasil? Iya Pak, saya akan konsisten secara terus-menerus belajar mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik untuk meningkatkan kompetensi agar nantinya saya dapat menerapkannya pada anak didik saya. Ya. Baiklah Bu Lutfi, apakah ada dukungan dari pihak sekolah Ibu? Untuk dukungan dari sekolah, alhamdulillah sekolah selalu mensupport Pak, apalagi untuk kepentingan pembelajaran. Mungkin intinya nanti ada dalam diri saya sendiri, saya harus selalu semangat dan konsisten. Itu mungkin Pak. Oke Bu Lutfi, semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar ya Bu.
Sekarang Iya, Bapak. bagaimana perasaan Bu Lutfi setelah kita mengobrol bareng-bareng? Alhamdulillah rasanya saya lega dan senang sekali Pak. Saya telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dari dialog ini kan akhirnya muncul ide-ide yang timbul karena dari pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi. Oke, syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin kita bicarakan? Saya kira sudah Pak. Terima kasih banyak Pak Supri telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu Lutfi. Saya juga senang bisa membantu Bu Lutfi. Oh iya, nanti kita lagi ya untuk perkembangan anak didiknya. Siap Pak Supri, nanti akan saya sampaikan perkembangan anak didik saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Supri? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi saya punya masalah ini Bu. Masalah apa Pak? Baru ketemu kok sudah ada masalah. Mungkin kalau tidak mengganggu waktu Bu Lutfi, apakah kita bisa mengobrol sebentar Bu? Bisa Pak. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Jadi begini Bu, saya itu ingin menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Mungkin nanti setelah kita mengobrol, saya bisa menemukan solusinya Bu. Masalah tentang apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Begini Bu ceritanya. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang setiap kali ada pelajaran matematika itu pasti jarang berangkat. Ada murid yang jarang berangkat ketika pelajaran matematika. Apakah Pak Supri sudah mencari atau menemukan penyebabnya Pak? Sudah Bu, saya sudah melakukan pengamatan, sudah bertanya kepada teman-teman sekelas. Sudah Bu. Terus ada hal lain nggak yang Pak Supri lakukan? Ada Bu, saya sudah berkunjung ke rumahnya juga untuk memberi semangat dan motivasi kepada anak tersebut. Selain itu, saya juga sudah meminta orang tuanya untuk memberi semangat dan menyuruh anaknya berangkat ke sekolah, Bu. Oh ya, itu pengamatan Pak Supri ya. Terus mengapa Pak anak tersebut kok sering tidak berangkat ketika pelajaran matematika? Jadi begini Bu, ternyata anak tersebut itu tidak berangkat pada mata pelajaran matematika karena memang tidak suka matematika Bu. Katanya matematika itu susah. Selain itu, keterampilan berhitungnya juga harus mendapat perhatian khusus Bu. Begitu sih Bu menurut hasil pengamatan saya. Oh begitu ya. Nah kalau kira-kira apa yang Pak Supri harapkan dari anak tersebut? Saya berharap anak tersebut itu bisa selalu berangkat ke sekolah apapun mata pelajarannya Ibu. Tidak hanya IPA, PKN, matematika, tapi semuanya harus selalu semangat dalam berangkat ke sekolah. Oh gitu ya. Baiklah Pak, kalau begitu apa ada rencana yang Pak Supri lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut Pak? Iya Bu, ada. Saya akan merubah sistem pembelajaran saya.
saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran dengan alat peraga yang cocok. Kemudian juga nantinya akan sering untuk berdiskusi kelompok dengan tujuan kalau ada anak yang kurang menguasai bisa dibantu temannya sebagai tutor sebaya, Bu. Begitu. Oke, itu juga bagus, Pak. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan selain itu, Pak? Ada, Bu. Saya akan menerapkan ice breaking dalam pembelajaran berupa nyanyian atau hitungan agar anak-anak secara tidak langsung itu bisa hafal dalam berhitung. Selain itu, kalau kondisi anak sudah mulai kurang fokus, nanti saya akan melakukan kegiatan mindfulness, Bu. Oh iya, bagus itu Pak. Ada mindfulness juga. Kira-kira ada yang bisa membantu nggak Bapak untuk menerapkan rencana tersebut? Yang membantu saya menerapkan metode pembelajaran tersebut yaitu ada kepala sekolah, ada teman sejawat juga. Selain itu, saya juga meminta bantuan kepada orang tua atau wali murid agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, Bu. Oh iya. Terus kira-kira Pak Supri akan melaksanakan rencana itu kapan, Pak? Secepatnya, Bu. Secepatnya. Mungkin minggu depan. Oh iya, minggu depan. Kemudian komitmen seperti apa yang Pak Supri lakukan agar pembelajaran dapat berhasil, Pak? Iya, Bu. Saya akan selalu konsisten secara terus-menerus, belajar mengupdate informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat juga, kemudian mengikuti pelatihan atau diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi saya sehingga dapat saya terapkan dalam pembelajaran, Bu. Oh iya, bagus itu Bapak. Apakah ada dukungan dari pihak sekolah yang Bapak harapkan? Alhamdulillah untuk dukungan itu pihak sekolah selalu mensupport, Bu, demi kepentingan pembelajaran. Mungkin dalam diri saya saja, Bu, yang harus selalu konsisten dan semangat untuk menjaga semangat saya itu. Nggih, Pak. Baik, Pak. Semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar ya, Pak. Sekarang bagaimana perasaan Pak Supri setelah kita ngobrol tadi ini? Alhamdulillah, Bu Lutfi. Rasanya lega dan senang sekali, Bu. Saya rasa telah menemukan solusi apa yang menjadi masalah saya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang kita bicarakan, Pak? Saya kira sudah cukup, Bu. Makasih Bu Lutfi ya telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama. Saya juga senang membantu Pak Supri. Oh iya Pak, nanti cerita lagi ya Pak untuk perkembangan anak didiknya yang terutama yang tadi sering tidak masuk itu loh Pak, yang sering tidak masuk pada mata pelajaran matematika. Oh ya, siap Bu. Nanti pasti saya kabari atau nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Lutfi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.